Dan untuk mengulas lebih dalam makna politik di balik kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional terhadap Indonesia, serta dampaknya terhadap juga hubungan pemerintah dan serikat buruh ke depan, telah hadir secara daring Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan. Ya, selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu, Pak. Bagaimana Anda membaca makna kehadiran Presiden dalam peringatan May Day tahun ini bagi kaum buruh di Indonesia sendiri? Saya melihat kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang merupakan pemimpin tertinggi di Indonesia ini merupakan simbol penting menurut saya. Bagaimana pemerintah yang dipimpin oleh beliau menunjukkan keberpihakan, menunjukkan bagaimana kepemimpinan beliau dari awal beliau dilantik selalu berpidato dan berkomitmen bahwa beliau dipilih, beliau diberi mandat oleh rakyat adalah untuk mengabdi untuk rakyat, untuk bekerja keras untuk rakyat. Dan tadi diulangi lagi dalam pidato pada peringatan May Day tadi. Jadi kalau kita melihat kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam May Day hari ini menunjukkan bahwa ada semacam fenomena baru bagaimana pemerintah memperingati Hari Buruh, bagaimana pemerintah merespon permintaan atau tuntutan dari para pekerja, daripada buruh di Indonesia dengan menurut saya ini hal baru gitu. Kalau kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya bahwa peringatan Hari Buruh ini selalu diperingatan dengan demonstrasi besar-besaran, baik itu di Istana Negara, kemudian di gedung parlemen, bahkan di lokasi-lokasi strategis lainnya di seluruh Indonesia. Tetapi dengan adanya kegiatan di Monas tadi dan langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, saya kira ini fenomena baru. Bagaimana pemerintah merespon aspirasi, bagaimana pemerintah merespon tuntutan daripada rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, dan ini menurut saya lebih efektif gitu, karena substansi dari demonstrasi, substansi dari unjuk rasa adalah bagaimana menyampaikan pesan. Bagaimana menyampaikan pesan terkait dengan kepentingan-kepentingan, terkait dengan tuntutan kelompok-kelompok tertentu, dan khusus hari ini adalah kaum buruh. Nah, jadi ini merupakan fenomena baru menurut saya yang kemudian bisa langsung tersampaikan. Jadi ada dialog langsung. Selama ini kan banyak demonstrasi yang dilakukan oleh para teman-teman buruh, baik itu di peringatan Hari Buruh atau di momentum-momentum lainnya, itu lebih banyak disampaikan di jalan dan melalui media, ya kan? Nah, hari ini kita melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin serikat buruh itu bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, dan seluruh buruh yang hadir di Monas tadi bisa mendengarkan langsung bagaimana tuntutan mereka itu ditanggapi dan diterima langsung oleh orang nomor satu di Indonesia. Nah, kita melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto bahkan bukan hanya menjanjikan bagaimana kaum buruh ini disejahterakan, tetapi sudah banyak langkah-langkah konkret yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam bentuk perpres, ya kan, dalam bentuk aturan. Kalau kita lihat tadi yang paling menonjol yang ingin saya soroti adalah terkait dengan kepentingan pekerja transportasi online yang selama ini banyak tidak mendapatkan keadilan gitu.
Nah, kita melihat bagaimana Presiden sudah menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kalau sebelumnya misalnya potongan tarif aplikator itu sebesar 20% dan itu sangat memberatkan para pekerja transportasi online. Nah, sekarang sudah menjadi 8% gitu. Jadi inilah salah satu menurut saya yang merupakan hadiah gitu, yang merupakan langkah konkret yang bahkan sebelum peringatan Hari Buruh ini diadakan, ini sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian banyak lagi yang lainnya, misalnya soal BPJS untuk ojek online, kemudian dijanjikan rumah juga, program perumahan gitu dan lain-lain. Ya, baik Pak Iwan, ini bisa dikatakan berarti di May Day kali ini buru-buru langsung didengar oleh nomor 1 di Indonesia itu Bapak Prabowo Subianto sendiri. Lalu kalau kita tarik lebih jauh dari simbol ke pesan politiknya sendiri, apakah langkah ini bisa disebut sebagai sinyal komitmen politik yang lebih kuat terhadap isu ketenaga kerjaan? Iya, tidak ada kata lain menurut saya, ini merupakan sinyal politik atau bisa dikatakan bentuk political will dari orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia, terkait dengan komitmen beliau untuk selalu berpihak kepada rakyat kecil gitu. Dan hari ini kita melihat bagaimana Presiden menunjukkan komitmen terhadap kaum buruh gitu. Bukan hanya kaum buruh tetapi seluruh rakyat Indonesia. Presiden selalu berpidato dengan berapi-api, dengan menunjukkan komitmennya. Kalau kita lihat bukan hanya dalam bentuk pidato, tetapi memang sudah banyak program-program yang ditunjukkan dengan langkah konkret, dan itu memang tujuannya adalah menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Contoh misalnya MBG yang sampai hari ini masih beliau perjuangkan mati-matian. Kemudian ada sekolah rakyat, kemudian ada cek kesehatan gratis dan lain-lain. Ini kan program-program yang secara perspektif kebijakan publik, ini adalah program yang paradigmanya adalah paradigma kerakyatan gitu. Kemudian hal-hal yang besar adalah misalnya soal pengelolaan tambang dan lain-lain, itu kan paradigmanya adalah paradigma kerakyatan juga, yaitu lebih diutamakan misalnya soal iup-iup UMKM, ya kan, koperasi, ya kan, kemudian iup perorangan, kemudian sumur rakyat dan lain-lain. Nah, selain itu di sisi lain Presiden juga melakukan langkah-langkah berani untuk menutup tambang-tambang ilegal, kemudian pengusaha-pengusaha nakal, pengusaha-pengusaha rakus yang tadi disinggung juga di pidatonya di peringatan May Day itu, bahwa beliau tidak rela ada pejabat yang bersekongkol atau berselingkuh dengan para pengusaha rakus, atau istilah beliau adalah serakanomics gitu. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, ini namun nanti ke depannya pasti publik juga tentu menunggu lebih dari sekedar simbol begitu. Menurut Anda apakah ini sekedar simbol atau politik, atau akan diikuti dengan kebijakan konkret yang menyentuh kesejahteraan buruh nantinya? Ya, tentu ini memang harus kita kawal bersama ya. Apalagi Presiden menyampaikan langsung di depan atau di hadapan para buruh itu sendiri terkait dengan komitmen-komitmen yang dijanjikan tadi gitu. Terutama misalnya soal janji beliau untuk kemudian mendorong dan memerintahkan para pihak, bahkan tadi sudah diatensi ke Kementerian Hukum dan soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu kan beliau janjikan akan selesai dalam waktu 1 tahun. Padahal sebelumnya RUU ini selalu menjadi tuntutan di setiap peringatan Hari Buruh di Indonesia. Nah, semoga ini menjadi harapan kita semua bahwa apapun yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, benar-benar ini adalah komitmen yang dipegang teguh, komitmen yang benar-benar akan direalisasikan. Dan tentunya ketika misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, tentu
eh, sudah dipegang langsung oleh masyarakat atau buruh yang hadir langsung di Monas tadi, karena menurut saya ini bukan hanya janji-janji politik saja, tetapi sudah pada tingkat komitmen politik atau political will sebagai seorang presiden. Karena ini disampaikan langsung di hadapan para pimpinan buruh, di hadapan para buruh yang ratusan ribu mungkin para buruh yang hadir di Monas tadi. Jadi saya kira perlu dikawal terus oleh teman-teman buruh dan tentu oleh kelompok-kelompok civil society lainnya. Oke Pak, lalu bagaimana Anda menilai respon Serikat Buruh sendiri terhadap kehadiran Presiden di peringatan tersebut hari ini tepatnya? Kalau saya melihat dari pimpinan-pimpinan Serikat Buruh tadi, mereka menganggap bahwa apa yang dijanjikan atau apa yang sudah diputuskan atau kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan hadiah dari Presiden atau hadiah dari pemerintah Republik Indonesia kepada kaum buruh gitu. Bahkan pemimpin Serikat Buruh menyampaikan terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, tentu apresiasi ini saya kira tidak dianggap sebagai hal yang berhenti di sini saja, tetapi menurut saya harus ditanggapi oleh pemerintah, harus ditanggapi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respon komitmen itu sendiri, yang kemudian ke depan tetap akan ditagih gitu. Ketika misalnya apa yang dijanjikan tadi belum selesai atau belum terrealisasi. Saya kira seluruh rakyat Indonesia menyaksikan apa yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tentu akan ditagih di kemudian hari. Baik Pak Iwan, ini menarik tentu ya Pak, bahwa kehadiran Presiden di May Day hari ini tidak hanya bicara sebagai simbol saja, tetapi juga pastinya akan diuji publik sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kesejahteraan buruh. Namun kita juga tentu nantinya akan melihat apakah pesan yang disampaikan hari ini akan diikuti dengan kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh para buruh ke depannya. Begitu ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan telah bergabung membahas hal ini dan selamat beristirahat. Terima kasih.